Violet masuk ke band antiknya dari Vasling dan juga RRQ Mika. Hero-hero apakah yang akan mereka gunakan dan hero apakah yang akan mereka kurung di game yang pertama, match yang keempat kali ini ya Kolius? Yes, benar banget karena ini benar-benar dari RRQ juga ada dua players yang tidak asing lagi bagi kita. Sebenarnya tiga sih. Ada Lele Pinkan dan juga Ash yang berasal dari Alter Ego Nyx sebelumnya. Dan juga Queenie. Queenie juga salah satu player lama banget. Dulu sempat setim sama Pika dulu kalau nggak salah di Louvre Angel. Louvre Angel, oke. Kali ini Louvre udah nggak ada lagi ya Kolius? Yang Angel. Iya, udah nggak ada, udah terpisah-pisah dan yes dari RRQ dia langsung nge-ban ke arah Alice dan juga Evo's Lynx. Mereka nge-ban ke arah Lunox. Estes, wow, udah pada sadar ya. Estes akhirnya di-ban ditutup. Dari Evo's Lynx mungkin mau tutup Popol Kupaka atau ternyata Eve Your team is banning. Eve-nya langsung di-ban juga oleh teman-teman dari Evosling. Kali ini hero-hero yang menjadi target ban untuk RQ dan juga Evosling adalah hero-hero magical damage ya Kolius. Hero magical damage dan juga hero yang bisa memberikan healing yang kita udah bahas juga. Itu Estes ya, masih berbeda dengan match sebelumnya yang mereka lebih ke arah tanknya atau mungkin yang lebih hero-hero yang sustainable ya kok. Yes, bener banget. Dan jangan lupa tulis juga di kolom komentar jika kalian adalah pendukung dari RRQ Mika. Hashtag Viva RRQ ataupun Evos apa tuh Cipi? Evos Roar. Yes, Roar. Evos Roar gitu. Roar. Jangan ketik yang aneh-aneh ya kalau tahu niat kalian nih yang ini mau ngetiknya yang mana. Soalnya kemarin banyak banget yang kayak mungkin bisa dibilang entah itu hatersnya Evos atau memang fan dari tim yang lain yang memang demen banget kayak buat something yang jelek-jelek tuh diketiknya tau gak apa? Hashtag Evos Meong. Meong. Iya, padahal itu macan putih, masa suaranya meong. Meong, roar. Roar ya, pokoknya hashtag Evos Roar. Dan Benedetta udah mulai ditutup kali ini sama teman-teman dari RRQ Mika. Satu hero lagi dari Evos Lynx, apa yang mau ditutup? Matilda masih terbuka sih, Matilda Kupa. Lupa, tadi ada yang nitip pesan sama SSMM. Apa tuh Kolius? Sabar ya. Jauh head, wow ini membuka Matilda sih. Nah ini dari Jeff Z2412 katanya Kolius sampaikan salam saya ke RRQS nanti ya, semangat ngecashnya sama Cipi katanya gitu. Thank you ya Jeff, udah disampaikan nih ya, udah disampaikan di live streamnya langsung. Benar banget, wah ini satu hero mahal sih, Matilda nih Kolius. Yes, Matilda dan juga Popol Kupaka. Oke, satu first pick berhasil diamankan oleh seorang Livingkan di first picknya Matilda dan juga Esmeralda yang langsung di fix tanpa shadow-shadowan dan juga Chow nih kok. Yes, bener banget. Langsung Esmeralda dan juga Chow diamankan sama teman-teman dari Evos. Wow, ini Esmeralda lagi. Esmeraldanya Pika, salah satu signature-nya Pika. Dan juga Chow dari Violet. Aduh, ini bakal bahaya banget sih. Karena dua-duanya nih hero signature-nya Evos Lynx dibiarkan terlepas kali ini. Ini akan lebih diperhatikan lagi untuk RRQ Mika. Kalau ini satu hero yang overpower juga langsung di-pick begitu saja oleh RRQ Mika, yaitu ada Popol and Kupa. Satu hero lagi yang mungkin akan diisi oleh RRQ Mika, jungler kah atau mungkin hero yang akan mengisi sisi side lane, XP or gold lane. Yes, dan di kolom komentar juga ternyata baru aja ada Winda. Halo Winda, ini pasti dia lagi dukung teman-temannya yang ada di Evos ya, karena saat ini lagi ada The Queen's Derby bisa dibilang. Nah, untuk menyemangatkan teman-teman yang bermain hari ini karena ini bakal menjadi pertandingan yang seru ya Kolius ya, karena ingat di match pertama sampai dengan match ketiga tadi ditutup dengan 2-0 nih. Di match terakhirnya akan seperti apa? Mengingat adalah Queen Derby dari RRQ Mika dan juga Evos Lynx. Apakah 2-0 juga untuk kemenangan RRQ ataupun Evos atau mereka harus puas berbagi poin? Bener banget. Ini seru banget sih, dan teman-teman RRQ Mika ternyata nge-fix ke arah tamu satu hero sustainable yang mungkin mengisi samping gold lane atau XP lane ya Kolius. Harusnya XP lane diambil, bisa juga tamus jungler loh. Oh iya, bisa juga. Ada juga yang menggunakan tamus jungler, cuman memang agak jarang case-nya. Kita bakal melihat aja nanti setelah draft pick-nya selesai. Tapi kali ini dari Evos Lynx juga mereka mengamankan hero Farsha, salah satu high ground yang kuat di Land of Doubt. Ya, benar banget. Farsha dengan area effect yang besar juga, Vector Extract-nya langsung diambil begitu saja oleh Evos Lynx dan masuk ke arah band fase yang kedua. Kali ini hero-hero yang harus ditutup oleh kedua tim, apakah mengarah ke arah tanker atau mungkin junglernya yang akan ditutup
Gitu saja oleh EVOS maupun RRQ Mika. Yes, dan yang lagi nonton karena ini semakin ramai, tak lupa juga kalau ingatkan, jangan lupa like videonya karena 10.000 like, dan ketika nanti di match sampai minimal 25.000 viewer, bakal ada sesuatu yang disampaikan sama Cipi. Jadi langsung aja tancepin like kalian dan ramaikan, di-share ke teman-teman kalian semuanya ya. Benar banget, langsung aja nih ya teman-teman, diramein sekarang juga, go go go. Karena kali ini kita masuk lagi ke band fase yang kedua, RRQ Mika. Coba untuk memikir keras hero apa yang harus ditutup kali ini di band yang kedua ya. Agak unik, Masya ditutup Your ya sama team EVOS is Lings. banning. What happened dengan Masya? Apakah ada meta baru? Sebenarnya Masya dengan War X bakal serem sih. Ya, gebukin turret kan, walaupun sekarang Malefic Roar udah nggak, efeknya tuh udah nggak memberikan impact apapun ke turret ya. Dia cuma nembusin ke arah penetrationnya aja. Tapi bisa jadi memang dari EVOS Lings tahu sesuatu tentang RRQ Mika, mungkin Masya adalah salah satu meta yang ingin mereka gunakan. Jadi kayak daripada Masanya bahaya, jadi langsung di ban. Dan Hanzo, wow, ini dua band yang sangat unik dari EVOS Lings. Hanzo, wah mungkin ya, Hanzo mungkin punya track record yang bagus digunakan oleh RRQ Mika. Kali ini langsung diambil atau langsung dihapus aja juga sih Kolius. Yes. Berdasarkan aku lihat di apa ya, turnamen sebelumnya Hanzo-nya Livingkan itu bisa memperkuat Clan of Dawn juga sih. Yes, itu pipi pakai koyo ya. Iya. Mungkin saking biar gak pusing ya, biar fokus juga kan, hangat soalnya di kepala dia Your kalau di pelipis, bakal hangat dan bakal bikin dia fokus maybe ya. Tapi Grok juga udah mulai ditutup sama teman-teman RRQ. Apakah yang bakal diambil sama EVOS Lings? Dia butuh core-nya, dia butuh tanknya kalau memang Chow tuh bukan digunakan sebagai tank. Iya, benar banget. Sansin enak sih buat ngindarin circling eagle dari ternyata dia ngambil side lane-nya dulu, so kemungkinan besar Chow bakal jadi tank. Batrick sih bisa jadi core tapi kecil banget kemungkinannya. Kita akan melihat dua hero yang bakal dipick sama RRQ Mika. Yes. Dua hero tersebut masih belum ada jungler sendiri dari RRQ Mika. Hero apakah yang akan diberikan? Tapi kali ini dia udah nge-shadow pick ke arah satu assassin, yaitu ada Hayabusa kali ini. Yes, udah mulai di shadow pick aja, dan ini dari banyak hobi. Kok salam buat Queenie, siap disampaikan nanti buat Sienny Queenie ya. Ya, Queenie. Kalau memang nanti kita teleponan sama mereka. Oke, kali ini mereka coba untuk menggunakan Link sebagai junglernya. Mungkin Link di samping. Pernah dipakai ternyata Masya dan juga Hanzo-nya pernah dipakai di turnamen sebelumnya. Ya ini dikasih tau, wih gila penonton memang the best kalau udah Queen's Derby ini, memang penontonnya ramai banget dan informatif sekali ya. Makasih loh para penontonnya. Dan kali ini Hayabusa samping harusnya dan Link core yang digunakan sama teman-teman dari RRQ Mika. So Ash bakal menggunakan Link-nya di sini, dan Queenie harusnya yes dengan Hayabusanya. Seperti yang kita tahu, Queenie juga salah satu player dengan high mechanic ya di sisi side lane. Satu hero terakhir dari teman-teman EVOS Lings. Apa yang bakal dipilih? Harusnya ini adalah core-nya nih yang bisa nge-secure. Tapi ini kalau udah nggak ada Hayabusa gini, dia nggak ada yang bisa kayak locker-locker sendirian. Kalau dilihat nih nggak ada locker sebenarnya dari RRQ Mika kecuali Bottom Kupa. Sama ini sih circling eagle-nya juga ya. Kali-kali Fanny gitu mau keluar kan nggak punya locker. Tapi enggak, Trestless. Trestless is Trestless jadi sebutnya. Dah, ya inilah dia draft dari kedua belah tim, RRQ Mika dan juga EVOS Lings. Ayo para penonton, dari draftnya langsung dilihat siapa yang bakal memenangkan game yang pertama ini. Langsung ketik hashtag EVOSRoar jika kalian akan mendukung EVOS Lings, dan juga hashtag Viva RRQ jika kalian mendukung RRQ Mika. Benar banget, langsung diramein sekarang juga karena untuk menyemangati teman-teman yang bertanding hari ini, karena ini adalah Queen's Derby juga ya, ini week pertama juga, jadi mereka akan mengeluarkan gameplay yang out of the box tentunya nih ya, kalau dari komposisi hero yang udah kita lihat juga dari masing-masing tim ini sama-sama strong juga, dan ini adalah lane prediction-nya dari RRQ Mika dan juga EVOS Lings ya Kolius. Yes, bener banget, karena dari kedua belah tim pasti udah sama-sama panas, udah sama-sama siap. Dan jangan ngomong kalau kalian adalah fansnya RRQ ataupun EVOS kalau belum like video ini sekarang, karena The Queen's Derby langsung dimulai. Game yang pertama, RRQ Mika versus EVOS Lings, masih bersama Kolius dan juga Cipi tentunya. Kali ini kita lihat aja di detik 20 dari kedua tim masih coba untuk clearing jungle dan juga minion masing-masing, dan linknya pun dari Ash kali ini coba untuk memanin purple buff-nya terlebih dahulu. Begitu pun juga dari samping dari EVOS Lings ya Kolius. Yes, bener banget. Sedangkan Chow-nya dari Puni mencoba untuk nakal-nakal masuk ke arah jungle, mencoba untuk mengganggu ke arah Ash, tapi sepertinya item kupanya sangat rese. Chow-nya digigitin terus-terusan dan flick
out akhirnya digunakan oleh Puni untuk menghindari serangan dari Gyogoi. Ya benar banget, bahkan tipis banget tuh, tapi ternyata cowoknya masih bisa mundur ke belakang. Di situ kalau kita ada Goibre yang udah terstun, tapi di situ kalau kita lihat LW masih bisa mundur terlebih dahulu dengan menggunakan wings by wings-nya, coba untuk mulai memukul mundur minion yang mulai mau masuk ke area turret dari area mid lane milik mereka, Kolios. Bener banget, dari kedua tim masih nggak bersabar karena ini Tamus juga langsung mencoba untuk dive in ke arah Pika di sini Lele Pingkan, tapi Pikanya masih bisa survive. Balik lagi itu pasifnya Tamus rese banget sih, dia benar-benar terbakar dan membuat shieldnya mulai hilang, tapi mulai dihajar lagi dengan tornadonya Gyogoi mencoba untuk bertahan satu berdarah terakhir, tapi masih ada upaya sehingga dia masih bisa bertahan, sedangkan Pika di arah top lane mencoba untuk dihajar oleh Lele Pingkan dan Lele Pingkannya masih bisa menggocek-gocek dengan Molten Side-nya. Yes, benar banget, masih belum ada first blood yang terjadi di menit pertama kali ini, masuk menit kedua, dan bahkan kali ini Turtle pun akan muncul dalam waktu 18 detik lagi. Mountain Shaker pun ada di pop oleh seorang Karamel untuk melihat pergerakan dari teman-teman Archimika, Nikolius. Di bottom lane seperti terjadi team fight. Tempest of Blade juga udah mulai digunakan oleh Ashe. Masih mencoba untuk kabur, Violet yang masih bisa selamat dan langsung recall. Wow, backupnya sangat cepat dari teman-teman EvoSlings. Yes, benar banget, dan bahkan Turtle-nya pun udah mulai muncul. Kali ini Turtle yang pertama kali ini bahkan udah 1v1 situation dari Pika dan juga seorang Tamus. Tapi Maika masih bisa nge-stay damage dan bahkan Puni coba untuk men-single targetkan ke arah teman-teman dari Archimika, tapi Archimika kedua timnya Vivi dan juga Gyogoi masih bisa mundur ke belakang terlebih dahulu, Nikolius. Yap, bener banget, masih bisa bertahan dari kedua belah tim, masih bermain secara pasif, belum ada point kill yang terjadi, tapi perbedaan gold juga nggak beda jauh nih ya. Bener-bener hanya berbeda puluhan gold saja, tapi di sana Falling Star-nya belum kena ke arah siapa-siapa. Turtle dicuekin aja, masih bisa mundur ke arah belakang. Karamel mencoba untuk dihajar oleh Lele Pingkan di sana, satu berdarah terakhir, tapi langsung Tempest of Blade dari seorang S, masih bisa traces dari seorang Karamel dan first blood didapatkan oleh seorang S. Looking for more, Pika udah satu berdarah terakhir, flame shotnya on point tapi masih terlalu dekat. Puni bagus banget dengan jet kuda dan double kill masih didapatkan oleh seorang Puni. Vivi mencoba untuk mengejar kembali, tapi Puni masih bisa mundur ke arah belakang. Yes, bener banget, baik banget pergerakan dari seorang Puni kali ini, bahkan berhasil ngamanin 2 poin kill. Kali ini kita langsung lihat aja replay by Monoform-nya, dimana pergerakan rotasi dari seorang Link-nya itu benar-benar bagus banget. Dia udah connect ke arah satu hero yaitu Isansin, bersatu damage yang besar ke A, dan langsung dipanis begitu saja. Tapi di sini Puni langsung gunain flickernya, dia masih level 3 dan berhasil nge-secure 2 poin kill sekaligus, Kolius. Bener banget, itu menjadi poin keuntungan untuk tim EvoSlings ya. Walaupun memang Turtle-nya tadi gak jadi di setup, tapi at least dia dapat 2 poin kill, walaupun harus di-trade sama 1 nyawa, dan ini sangat menguntungkan bagi teman-teman EvoSlings. Benar banget, bahkan Turtle-nya pun kali ini, Turtle yang pertama masih belum ada engagement dari kedua tim untuk melakukan poking ke arah Turtle tersebut. Kali ini Puni coba untuk menghalau pergerakan dari seorang Queenie di area bawah. Turtle pun udah mulai dicolek oleh seorang Link dengan kawan-kawannya. HP-nya tersisa sedikit. Di situ Pika coba untuk mulai mencari informasi masuk ke area Turtle, tapi kali ini masih belum ada engagement dari EvoSlings. Turtle yang pertama berhasil diamankan oleh Archimika tanpa ada gangguan yang berarti. Yes, bener banget, diambil sama Link yang bakal berbahaya banget karena dengan adanya impact buff dari Turtle, Link bisa masuk dan keluar dengan lebih nyaman lagi, lebih pede lagi. Tambahan absorb damage tentunya untuk Link, tapi sedangkan itu di arah bottom lane, mereka mulai nambang dari Karamel dan juga Violet. Gold shieldnya mulai dihancurkan, tapi Dwarf Dragon mulai keluar oleh Puni. Gyogoi mencoba untuk kabur ke arah belakang dan Puni dalam bahaya kali ini. Puni pun harus tertumbangkan, sedangkan Tempest of Blade menuju ke arah Karamel. Masih bagus banget tracer ke arah belakang, double kill untuk seorang S. Feather Strike hampir aja tumbang, S-nya masih bisa mundur ke arah belakang. Nice try banget, S-nya masih bisa ngegocek pergerakan dari seorang Parsha-nya, dan bahkan masih bisa mundur ke belakang. Kali ini mereka coba untuk masuk ke arah objektif tadi di area top lane, bottom lane kali ini mencoba untuk ngegerus gold shit turret yang ada, dan bahkan teman-teman dari EvoSlings kali ini harus merelakan outer turretnya di area bawah ditumbangkan oleh Archimika. Yes, benar banget, sedangkan di arah sana mulai terjadi 1v1 situation antara Pika dan juga Lele Pingkan. Walaupun dihajar dengan Falling Star Moon, tapi Lele Pingkan ingat masih terlalu tebal sehingga tidak bisa memberikan impact yang begitu besar. Pika pun harus lebih bersabar lagi, tapi Puni diam tapi pasti dari belakang. Coba dikejar kali ini Lele Pingkannya, masih belum ada kick dari seorang Puni, masih bisa mundur ke arah belakang kah karena Puni udah mulai berani maju. Masih ada trample dari seorang Lele Pingkan dan kabur ke arah belakang. Yes, benar banget, belum mau di follow up lebih jauh lagi loh teman-teman dari EvoSlings. Kali ini mereka lebih mencoba untuk mundur ke lebih jauh. Gyogoi di situ udah mulai memberikan damage ke arah seorang Puni, dan bahkan setelah kita lihat
juga seorang Lepinka udah 1v1 situation bersama seorang Pika, tapi kali ini masih belum ada satu hero yang tumbang pun dari skirmish yang terjadi dari antara RRQ Mika dan juga EVOSLINK, Kolius. Bener banget, masih bersabar aja dari kedua tim, mereka nggak mau bermain terlalu agresif lagi karena memang dari Ashe-nya juga masih terlalu jauh nih FCP ya. Jadi dia langsung ngambil ke arah blue buff dulu, nge-secure blue buff, baru nanti coba untuk setup dan turtle yang kedua baru aja spawn di Land of Doubt. Benar banget, dan bahkan kali ini pun langsung dengan sigap baru muncul langsung dicolek oleh seorang Link. Kali ini teman-teman dari RRQ Mika nggak mau mengambil kesempatan lama-lama lagi karena kali ini mereka udah mulai poking aja sedikit tersisa langsung di retribution begitu saja tanpa ada gangguan yang berarti dari teman-teman EVOSLINK. Yes, benar banget dari EVOSLINK. Kali ini harus bermain dengan amat sabar. Mereka mulai untuk mundur ke arah belakang, Puni pun tidak berani terlalu nakal lagi, tapi Bottom Kupa mulai dikeluarkan menuju ke arah Puni. Masih bisa mundur karena belum adanya follow up dari Vivi dan juga Lepinka, tapi Ashe sudah mulai mengincar dari arah dinding sana. Seperti Sugar Glider yang udah mulai mengincar mangsanya. Dia bergerak ke arah top lane. Akankah dia mengincar ke arah Pika? Ternyata tidak, dia bergerak lebih ke arah buff-nya. Yes, benar banget, dan kali ini kalau dari EVOSLINK masih belum mendapatkan jawaban untuk masuk ke area objektif para dari RRQ Mika. Turtle akan muncul dalam waktu 82 detik lagi. Di menit ke-6, teman-teman RRQ Mika udah mulai mengamankan gold yang cukup lumayan ya. EVOSLINK di sini agak sedikit tertinggal walaupun masih ada kesempatan untuk ngejar juga ya, Kolius. Yes, benar. Masih ada chance-nya karena cuma beda 2000 di menit yang itu tidak terlalu jauh, sedangkan Ashe udah mulai standby dalam rumput, mulai di Deviant Sword menuju ke arah Pika. Bottom Kupa masih belum digunakan Alpha Wall Form-nya, masih bisa dipanggil, tapi Pika di sini mencoba untuk melakukan defense sendiri karena Puni ada di belakangnya. Bottom Kupa dikeluarkan menuju ke arah Puni, tapi kali ini belum kena Deviant Sword yang langsung diajar lagi dengan Falling Star menuju ke arah Gyogoid. Feather Extract pun langsung ke cover teman-teman dari EVOSLINK. Yes, bener banget, dan pertempuran yang terjadi dari kedua tim masih belum ada satu hero punya tumbuhan bahkan sudah Lepinka berharap untuk damage dari kedua hero dari Elder dan juga Pika. Pika pun masih mau lebih, dan kali ini Lepinka harus ditumbangkan, gak bisa menahan pergerakan dari seorang Pika di area river, Kolius. Yes, bener banget, itu Pika too strong karena balik lagi Esmeralda adalah salah satu hero signature dari seorang Pika dan itu bakal menjadi mimpi buruk bagi RRQ jika bisa dibiarkan terus menerus secara bebas. Tapi kali ini Tempest Open juga udah mulai digunakan, belum kena Jet Kunedonya, hampir aja tuh kalau kena pasti di The Way of Dragon sama Puni. Ya, benar banget, tapi disini kalau kita lihat juga Gyogoy datang untuk menggerogoti dari seorang Pika dan juga Puni coba untuk melakukan follow up. Gyogoy pun gak bisa memberikan damage lebih dan harus merelakan untuk turret di area top lane-nya diambil gitu saja dari EVOSLINK. Dan bahkan disini kalau kita lihat immobilize juga, Pika harus mundur lebih dahulu. Di situ adalah Lepinka dan juga Ashe yang mau memberikan punishment karena seorang Pika. Pika masih bisa menyelamatkan diri dengan sangat baik di area top lane, Kolius. Mana nih pendukungnya RRQ dan juga EVOS? Langsung ketik di kolom komentar hashtag Viva RRQ dan juga hashtag EVOSWorld. Dan jangan lupa juga like videonya ya, karena kalian nggak bisa atau nggak bisa dibilang kurang pol kalau memang nggak nonton pertandingan Queen's Derby tapi nggak like videonya. Benar banget, kita masih butuh like dari kalian, jadi buruan tancepin jempol kalian di akun Women's Spring. Tapi sekali kita lihat turretnya di area bawah kehilangan dari teman RRQ Mika sendiri, dan kali ini masih belum ada engagement untuk melakukan pertempuran dari kedua tim. Coba untuk bermain pasif terlebih dahulu untuk melakukan clearing dan masuk ke area objektif, tapi kali ini di area bawah ini harus menahan pergerakan dari dua hero di area bawah, Kolius. Yes, bener banget, dan Puni LW di tengah sana tadi hampir aja dikejar sama teman-teman dari RRQ Mika, tapi mereka masih bisa selamat dan mundur ke arah belakang. Kali ini meta solid pun dilakukan oleh teman-teman EVOSLINK. Mereka sudah berkumpul untuk mendapatkan middle turret nih seharusnya. Ya, benar banget, dan di sini di menit ke-9 sedang imbang juga, dan bahkan kali ini teman dari RRQ Mika pun harus kehilangan jantung turretnya di area mid lane. Kali ini EVOS bisa memberikan punishment yang signifikan ke arah RRQ Mika karena udah berhasil ngamanin turret di masing-masing lane milik RRQ Mika, Kolius. Yes, ini udah 2 turret, 3 turret lebih tepatnya jebol, outer turretnya semua udah nggak ada, dan ini menjadi kesempatan juga buat EVOSLINK untuk mendapatkan mapping dan juga temponya kembali. Tapi Ashe dan juga Lepinka nggak mau tinggal diam, mereka mulai setup di arah top lane sana. Pika yang sendirian coba untuk dihajar Inferno di pop up. Jatuh bar darah terakhir dari seorang Pika. Tempest Oblate juga udah mulai digunakan dan killing spree masih didapatkan oleh Ashe. Tapi sedangkan itu di arah bottom lane
Queenie pun harus ter-take down dengan The Way of Dragon. Benar banget, satu hero dan juga satu turret lagi. Misalkan ini ada turret di area bawah dari Archimika sendiri, tapi kali ini hero ring pun langsung diambil juga. Memang terjadi pun dari Archimika kali ini, mana Archimika pun berhasil nge-secure satu outer turret lagi di area top lane dan terus menyisakan satu inhibitor turret saja dari teman EVOSLING nih Kolius. Yes, bener banget nih. Jadi area top lane mungkin masih terbuka lebar, tapi outer mid lane-nya masih berdiri dengan kokoh. Ini bakal membuat Archimika sedikit kesulitan untuk masuk ke arah jungle-nya. Bener banget, tadi kalau kita lihat juga punya mencoba untuk melakukan Wave Dragon ke arah Gyogoi, tapi juga masih bisa flick out ke belakang. Lord yang terhormat pun yang pertama ini udah mulai muncul, tapi masih belum ada engagement dari kedua tim untuk melakukan poking, dan Puni disitu udah mulai dipikir aja oleh seorang Kupa. Coba untuk mulai melakukan shot ke arah seorang Kupa, dan Wave Dragon-nya pun langsung di cancel gitu saja. Kupanya masih bisa menyelamatkan diri dengan sangat baik ke area belakang, Kolius. Yes, benar banget. Masih pasif ya terjadi di sini. Dari yang tadinya super duper agresif dari kedua belah tim, mereka berdua lebih memilih untuk bermain aman karena balik lagi Lord-nya udah spawn. Siapa yang berbuat kesalahan, maka tolong. Yes, benar banget. Mereka harus bisa mengamankan momentumnya. Tapi kali ini Vivi pun coba untuk memposisikan dirinya langsung clearing minat terlebih dahulu. Lord-nya pun masih diliatin aja dari kedua tim Puni. Udah terlihat dari trap yang ditempatin oleh seorang Gyogoi kali ini. Dari kedua tim masih belum ada engagement, dan bahkan disitu kalau Bedrock Extract udah di pop up, tapi masih belum ada engagement atau follow up lebih dari teman-teman EVOSLING kali ini, Kolius. Oh, harusnya teman-teman Archimika mendapatkan info bahwa tidak adanya feather effect dari seorang LW dan Pika. Di sini terjadi 1v1 situation versus Lele Pinkan yang masih bisa selamat dan mundur ke arah belakang. Menit ke-12, Lord-nya udah di enhance kali ini, masih belum ada hero satupun dari kedua tim coba untuk melakukan fokus, tapi kalau kita lihat show-nya, bener-bener tipis banget. Di sini kita lihat kayaknya bagus banget, dan bahkan dari pertemuan yang terjadi masih belum bisa menumbangkan satu hero pun dari teman EVOSLING dan juga Archimika kali ini benar-benar sama-sama keras, Kolius. Yes, bener banget, langsung dihajar juga dengan Falling Star Moon, tapi ternyata tidak ada siapa-siapa di arah rumput. Hanya untuk ngecek ke arah rumput aja, dan dari kedua belah core-nya, baik itu untuk Caramel dan juga Ash, mereka langsung bergerak ke arah blue buff untuk segera nge-secure ya. Ya, benar banget, berbeda dengan game-game sebelumnya, bahkan sampai Lord offense pun masih belum ada engagement dari kedua tim melakukan poking ke arah Lord-nya. Melakukan split push, tapi di situ udah ada Hayabusa juga. Mountain Shaker pun udah di pop up oleh seorang Yisansin untuk melihat pergerakan dari Archimika, mengetahui posisi Archimika di mana. Kali ini di menit ke-13 mereka masih belum mau untuk poking ke area Lord, Nicolius. Yap, Queen's Derby is real. Dari kedua belah tim benar-benar gak mau kalah karena mereka bawa bendera yang sangat mereka banggakan. Tapi Wave Dragon juga udah mulai di-pop up begitu aja. Lele Pinkan dalam bahaya, langsung dihajar lagi dengan Vengeance dan juga Inferno-nya di-pop up. Dia pun langsung tumbang, tapi ternyata di belakang sana LW pun harus tumbang oleh Ash. Looking for more Tempest, seperti gak kena kerja siapa dan Puni pun harus tumbang. This is the moment for Archimika untuk mendapatkan Lord-nya. Tapi Caramel diam-diam, dia udah mulai standby. Pilot pun di belakang dia. Apakah bakal terjadi pencurian Lord? Karena Pika juga udah mulai datang. Falling Star pun udah mulai di-cast kali ini menuju ke arah Ash. Ash pun Phage Poise untuk mundur ke arah belakang, dan Vivi harus ditumbangkan oleh seorang Pika. Double kill dari seorang Gyogoi, tapi ternyata Pika lebih memilih untuk mundur ke arah belakang. Bener banget, Pikanya itu terlalu fokus terhadap ada yang di depannya, tapi ternyata Hayabusanya di area belakang datang dengan sangat tepat waktu, ngepanis dua hero sekali dari EVOSLING. Dan ini kita langsung lihat dari replay by Monoform-nya, di mana ini momen-momen krusial dari kedua tim yang coba untuk poking ke area Lord yang udah di enhance di menit ke-13. Akhirnya Lele Pinkan terpick off, tapi rotasinya dari Archimika ini cepat banget, dan bahkan Hayabusa pun yang dari top lane dia datang dengan tepat waktu dan memberikan punishment karena teman-teman dari EVOSLING ini kalau kita lihat tadi. Yes, benar banget. Jadi diam-diam tapi menghanyutkan. Queenie benar-benar aware banget sama keadaan di sekitarnya. Walaupun Pika masuk ke arah depan, dia pun langsung lompat ke arah belakang. Itu yang membuat Queenie mendapatkan momentum, dan Pika pun gak jadi bisa engage lebih jauh lagi. Sedangkan ini kali ini mulai dikejar-kejar lagi oleh seorang Queenie. Pika mencoba untuk mundur ke arah belakang, tapi keluarlah Shadow biru dari seorang Hayabusa. Masih bisa selamat dijemput sama LW dan juga Caramel. Ya, benar banget, masih terlalu tebal dari seorang Pikanya. Bahkan kedua hero dari Archimika pun gak bisa ngepanis dari seorang Mika. Lordnya pun akhirnya tadi di cancel dan belum ada lagi engagement ke arah Lordnya. Mereka dari kedua tim benar-benar sama-sama nunggu momentum dari salah satu pihak melakukan sebuah kesalahan agar mereka bisa mengolah kesalahan tersebut untuk meraih keuntungan. Tapi kalau kita lihat Puni langsung melihat celah, langsung nge-pick up ke arah Asap. Di situ Asap masih bikin Tempest of Blade
Dan bahkan As pun masih bisa mundur ke belakang terlebih dahulu kali. Yes, this is the moment. Apakah bakal dilanjutkan karena Gyogoi 1v1 situation dengan Puni. Dia udah ada immortality sehingga Lordnya kali ini udah mulai dicolek-colek sama seorang Karamel. Tapi RRQ Mika mendapatkan informasi dari seorang Gyogoi bahwa Evoslings sedang melakukan Lord. Apakah bakal coba untuk dikontes kali ini karena Python Kupal mulai dikeluarkan menuju ke arah Pika. Tapi 2M Dragon masih ditahan juga sama seorang Puni. Vivi Soul Bloomnya udah mulai di-pop up begitu aja. Ash pun datang dengan Finch Poise-nya. Mencoba untuk ngeker-ngeker ke arah Lord. Dan juga Lele Pingkan. This is 2 versus 5 situation. Dimana dari RRQ Mika belum berani untuk masuk ke arah depan lebih lanjut lagi. Benar banget, dari pertarungan besar yang terjadi. Benar-benar sama kuatnya. Masih belum bisa menumbangkan satu sama lain. Dan kali ini RRQ Mika udah mulai ngelit dari segi goldnya. Walaupun masih tetap bisa kekejar dari Evosling. Lordnya pun di menit ke-16 Lord pertama masih sama-sama belum adanya poking. Mereka coba untuk objektif dan objektif taruh terlebih dahulu ya Kolius kali ini. Banget dari kedua tim benar-benar ngotot banget ya. Queen's Derby memang beda ya. Feels-nya tempo yang dibuat sama permainan di game yang pertama ini benar-benar beda banget dari kedua tim nih. Benar-benar gak mau ngasih kendor tapi Ash coba untuk menghajar ke arah middle. Teman-teman dari RRQ Mika melakukan objektif di area top lane-nya. Di situ Pika seorang diri Queen harus lari terlebih dahulu agar objektif di area top lane-nya. Tidak dia belum sama Pika tapi sayang sekali Pika berhasil mengamankan satu. Ini bisa taruh di area top lane-nya. Kali ini Lordnya udah mulai diliatin aja dari kedua tim. Masih belum ada engagement dari kedua tim lagi dan lagi Kolius. Yes, darahnya sama-sama setengah tapi bedanya Puni tidak memiliki immortal sedangkan Gyogoi masih ada immortality-nya. Dan dari Pika mencoba untuk menghajar ke arah Lele Pingkan masih bisa mundur karena masih terlalu tebal. Ini kalau dibiarkan terus-terusan, this gonna be a late game sih, Cipi. Karena dari kedua tim nih masih, kalau yang dari Evoslings mereka punya Varsha sebagai high pot dari Evoslings. Ya benar banget Kolius. Ini benar-benar mereka masih mencari-cari jawaban. Gimana mereka mengcounter satu sama lain dari pergerakan satu sama lain karena dari sini mereka benar-benar lagi sama-sama nyari momentumnya. Di sini Esmeralda-nya benar-benar diutus untuk berada di area top lane untuk bisa ngambil satu poin objektif. Begitu juga Hayabusanya harus aware terhadap seorang Esmeralda-nya karena Esmeralda-nya juga udah too strong di menit ke-17. Itemnya juga mungkin udah udah mumpuni untuk bisa 1v1 atau mungkin dia ngelawan yang lainnya ketika dia di ganking ya Kolius. Yes, bener banget sih. Jadi mereka harus benar-benar hati-hati dari kedua tim. Karena ini Kolius yakin antara 1 sampai 2 hero yang terculik aja ini bakal nge-trigger Lordnya bakal langsung coba di-engage atau di-start. Bener banget nih. Lordnya masih benar-benar belum di-engage. Mountain Choker di pop oleh seorang Karamel untuk melihat pergerakan dari RRQ Mika kali ini. Satu auto turret berhasil diamanin lagi oleh teman-teman Evosling tapi Pikanya baik banget berhasil ngamanin satu turret lagi. Teman-teman dikejar kali ini dengan Shadow Kirunya menuju ke arah Pika. Masih bisa selamat karena masih ada Frost Moon Shield yang dikejar oleh 2 hero Vivi dan juga Queenie. Soul Bloomnya masih belum di pop up tapi ternyata dia pun harus tumbang. Dihajar, sedangkan Evoslings teman-teman gak mau menyanyiakan kesempatan. Mereka mencoba untuk mengengage ke arah Tarta tapi Ash dari arah belakang sana dengan Tempest of Blade menuju ke arah Karamel masih bisa menuju ke arah belakang. Fighter Ashrak yang masih terlalu terburu-buru tidak kena ke arah siapa-siapa dari seorang LW. Yes, benar banget tadi Lordnya yang tinggi sangat pun harus bisa tapi kali itu berbeda Unikat kemudian set up untuk melakukan poking ke arah Lord yang udah di-answer menit ke-18 tadi kali ini Puni untuk postingan dirinya untuk mulai mengambil posisi supaya bisa ngambil ke arah Lord dan Lord berhasil diamankan oleh teman-teman dari RRQ Mika kali ini Kolius. Yes, benar banget. Sedangkan itu Shadow Kirunya berhasil menumbangkan seorang Karamel dan killing spree masih didapatkan oleh seorang Queenie. Wow, 3 hero ter-takedown tanpa adanya Pika, Karamel, dan juga Puni. Ini bakal menjadi sangat-sangat bencana untuk teman-teman dari Evoslings kalau dibiarkan begini terus. Karena Lordnya juga udah di-enhance, dia juga bakal langsung masuk dari arah top lane dan di arah mid lane. Teman-teman dari RRQ Mika tuh langsung melakukan setup. Dan ini kita bisa lihat itemnya nih Cipi. Ya bener banget ini itemnya pun di menit ke-19 mereka udah bener-bener udah full item juga ya Kolius dari Link-nya. Dia udah jadi Windtalker, dari Endless Battle juga. Ini damage-nya juga udah lebih banget dan attack speed dari seorang Link-nya tuh udah bener-bener sakit banget dengan S-nya. Dan ini bener-bener momentumnya tuh baik banget dari RRQ Mika sih. Mereka langsung bisa ngamanin objektif. Lord yang terobos mulai berjalan. Meteor Shower belum di pop up dan bahkan kali ini juga kalau kita bisa lihat dari Aspen juga di bawah seorang LW. Dari sini kalau kita Evoslings kehilangan 2 inhibitor turret sekaligus dan mereka harus coba untuk men-sustain damage dari hero-hero yang mulai masuk ke Repesta dari teman-teman Evoslings kali ini Kolius. Yes, benar banget masih bisa dengan santai aja tapi
kali ini 2 base ya. Harus hancur begitu saja, hanya tersisa bottom base turretnya aja. Apakah EVOS masih bisa bertahan? Karena dengan adanya high ground harusnya mereka bakal bermain lebih safe lagi sambil menunggu ke arah Lord yang kedua. Ini kompos di 2 assassin dari RRQ Mika benar-benar sangat menyusahkan EVOS Lynx. Yes, benar banget. Dan ini dari itemnya, dari dua-duanya ini udah benar-benar udah ini ya, kalau sudah hampir full item. Bahkan Misanti pun udah nggak jadiin brute force untuk lebih sustain lagi. Dia juga udah jadi Wind of Nature untuk menghalau pergerakan dari Link-nya. Dan juga Hayabusanya yang cukup meresahkan juga untuk di game yang kedua. Game yang pertama di match yang keempat kali ini RRQ Mika berhasil ngamanin momentumnya dan dia berhasil ngamanin 2 inner beat tertarat sekaligus Kolius. Gila, itu tadi saya nggak kelihatan sama observer. Itu di braided sama Violet sakit banget. Link darahnya sisa setengah loh. Cuman ditembakin pakai basic attack-nya Violet. Bener-bener sebenarnya ini menjadi bencana juga bagi RRQ Mika kalau di arah late game. Seandainya mereka bermain lebih solid lagi, lebih kompak lagi dan RRQ Mika sampai offside sekali aja itu bakal langsung dipanis sama EVOS Lynx. Ya, benar ini mereka harus benar-benar stick together juga untuk bisa ngepanis ke arah hero opportunity dan EVOS juga. Ini benar-benar harus diperhatikan dari sisi posisi dari sisi damage yang benar-benar sakit banget. Bahkan Puni di situ hampir saja menjadi korban kematian, tapi Puni masih bisa senpo dan bahkan masih bisa menyelamatkan dirinya dari skill yang bisa terjadi. Masih belum bisa menumbangkan hero-hero dari EVOS Lynx Kolius. Yes, bener banget nih. Sedangkan kali ini RRQ Mika masih nggak mau kendorin tempo yang udah mereka buat. Mereka udah mapping, mereka terus melakukan split push dan terus menjaga di arah jungle. Ini baru aja mengamankan orange buff-nya dan kali purple buff pun mencoba untuk diambil oleh S dan yes berhasil didapatkan. Yes, benar banget. Kali ini mereka nggak mau kehilangan tempo permainannya. Mereka langsung eksploitasi aja ke arah jungle dari EVOS Lynx. Kali ini EVOS Lynx juga harus mulai mengiringi, mengimbangi tempo permainan dari RRQ Mika agar bisa mengembalikan keadaan. Karena dari segi goldnya RRQ Mika kali ini udah mulai nge-lead juga. Pun harus lebih berhati-hati lagi. Harus lebih stick together lagi mengingat ini udah menit ke-22. Kedua tim sama-sama nungguin momentum supaya mereka bisa ngamanin poin kemenangan di game yang pertama kali ini. Yes. Tapi sekarang kita sudah menyentuh 40.000 viewer. Wow, The Queen's Derby is real. Penontonnya benar-benar gila. Mereka masing-masing saling mendukung untuk RRQ Mika dan juga LF EVOS Lynx. Tapi jangan lupa juga like videonya supaya WSL bakal terus ada dan semangat untuk menjalankan turnamen-turnamen keren seperti ini ke depan. Bener banget. Jadi langsung ya tancekin jempol kalian ke situ, like acara atau live streaming dari WSL season 3 kali ini untuk menunjang pergerakan dari Scan Ladies juga ya Kolius ya. Tapi kali ini Lord yang kedua Kolius akan muncul. Wow, ini udah mulai muncul di menit ke-22. Dan mereka sama-sama nge-buying time dan nunggu momentum lagi dan lagi nunggu momentum kali ini. Masih belum ada engagement lebih kalau Mika langsung di-solve belum begitu aja mencoba untuk dikejar, tapi kali ini setengah darah dia. Udah ada Necklace of Endurance tadi kelihatannya karena Pika di sana terkena anti lifesteal-nya. Dia pun mau gak mau harus mundur ke arah belakang, sedangkan dari RRQ Mika pun udah mulai colek-colek nih ke arah Lord oleh seorang Lele Pinkan. Apakah bakal diajukan karena Gyogoy? Ini benar-benar zoning yang bagus banget. Dia ngopen map yang ada di jauh di depan atau bisa juga mancing ke arah Feather Airstrike ke LW. Tapi Mountain Shocker pun udah mulai di-pop up untuk mengetahui seberapa sisa darah Lord yang bakal memungkinkan nggak untuk dicolong sama Karamel ataupun teman-teman EVOS Lynx lainnya. Ya, benar banget. Dan bahkan di sini kalau kita lihat juga pun Pika tadi udah nge-pop up Mountain Shocker, dia ngeliat keberadaan dari seorang Hayabusanya. Dia langsung mulai nge-claim dari area bawah dan kali ini Lordnya pun udah tersisa sedikit HP. Udah mulai digrogoti untuk RRQ Mika dan that's is it. Lord yang juga berhasil diambil oleh teman-teman dari RRQ Mika dan that will be disaster buat teman-teman EVOS Lynx karena Lord yang kedua dengan kehilangan 2 inner battle mereka akan sulit untuk nge-sustain damage hero dan juga damage lawan karena nanti akan ada damage dari wave minion yang super minion juga ya Kolius. Cipi, Ranger emas nge-cash gak pakai celana. Cakep. Ini bencana karena Lordnya udah mulai datang dan ini adalah Lord yang late game 24 menit dan wow ini bakal bahaya banget sih. Ya. Wah, keren banget. Ini benar-benar bakalan jadi bencana buat EVOS Lynx karena Lordnya berjalan di arah mid lane. Mereka udah kehilangan ini bertarat. Mereka harus bisa nge-sustain damage Lord dan juga damage hero-hero dan Pedro harus dipapawan seorang. Di situ kalau kita juga berada di makanan seorang Lele Pinkan coba untuk mulai masuk ke arah dari bawah. Udah bisa kita lihat Pika langsung diamani saja dan EVOS Lynx harus kehilangan 1 hero-nya. 4 member tersisa untuk menahan pergerakan dari 5 hero RRQ Mika.
Udah mulai masuk semuanya kali ini. Gioboy mencoba untuk menggigit tapi langsung dihajar dengan Tempest of Blade yang masih ada Wizard Francian. Mencoba untuk menghindari dari seorang LW. Uninya pun harus pecah immortality-nya. Tapi base-nya pun hancur. Kemenangan untuk RRQ Mika 1-0. Wow. Congratulations, RRQ Mika berhasil mengamankan poin kemenangan di game yang pertama di match yang keempat.